Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Aslam TV yang berbahagia. Ketika malam datang, kita bisa saksikan beribu bintang di atas sana, diiringi dengan rembulan yang sungguh menawan, menambah syahdunya malam itu. Dan di pagi hari, matahari menyinari bumi, menghangatkan segala alam semesta. Tapi ada satu, mereka hanya sementara akan tenggelam, akan terbenam, meninggalkan kita. Penggalan kisah ini dijelaskan di Al-Quran surat Al-An'am ayat 74 sampai 79, mengisahkan bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam mencari Tuhan di hadapan para kaumnya yang mempertuhankan itu semua. Wahai sahabat, memang zaman sekarang kita tidak menyembah patung sebagaimana Azar menyembahnya, tapi potensi-potensi keberhalaan itu yang perlu kita waspadai. Ketika hidup dan kehidupan kita tuju untuk urusan popularitas, bisa saja, wahai sahabat, itu menjadi Tuhan. Ketika hidup dan kehidupan kita dari pagi, dari bangun tidur sampai tidur kembali, hanya uang yang dicari, bisa saja itu berpotensi jadi berhala. Atau kekuasaan yang ingin kita gapai, kita raih, sehingga tujuan utama hidup kita hanya untuk itu, untuk kekuasaan, bisa saja itu menjadi berhala. Atau bahkan ego. Semua orang harus mengikuti keinginan kita. Egosentris. Ini bisa jadi berpotensi menjadi berhala. Wahai sahabat rahimakumullah, Tuhan yang kita cari bukan hanya yang bisa kita sembah, yang hanya bisa kita puja, tapi Dia yang akan senantiasa hadir di saat kita sepi, mengangkat di saat kita rapuh, akan menemani di saat kita sendiri. Apakah hanya Tuhan yang bisa kita sembah itu menjadi Tuhan? Wah, tidak, wahai sahabatku. Dikisahkan Nabi Ibrahim alaihissalam mempertanyakan kepada ayahnya, wahai ayahku, aku melihat engkau beserta kaummu dalam kesesatan yang nyata. Apakah engkau menyembah sesuatu yang tidak memberikan, tidak bisa berbicara, tidak bisa mendengar, tidak bisa memberikan manfaat sedikit pun kepada kalian? Ini merupakan sebuah percakapan di saat masyarakat menyembah berhala patung pada saat itu. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam dengan akalnya, dengan sikap kritisnya, seorang pemuda yang dia hidup di lingkungan musyrik, tapi dia tidak terpengaruh karena punya akal yang kuat, akal yang sehat. Dia mempertanyakan eksistensi Tuhan kepada ayahnya. Karena kalau kita lihat, berhala pada zaman itu adalah memang sebuah patung. Tapi di balik itu semua ada kekuasaan yang melegitimasi itu bisa disembah. Ada kekuasaan yang melegitimasi itu memberikan manfaat. Itu memberikan mudarat kepada seluruh masyarakat. Sehingga masyarakat mengikuti aturan tersebut karena ada ancaman. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam dengan akalnya, dia mempertanyakan, dia mencari siapa Tuhan yang sebenarnya. Wahai sahabat, bagaimana korelasi dengan hari ini? Kita sama orang tua kita, sama orang-orang di sekeliling kita diajarkan tentang Tuhan. Tapi kita tidak diajarkan bagaimana cara mengenal Tuhan. Kita sering disuruh untuk sholat, tapi tidak diajarkan bagaimana kita mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlalu cepat kita disuruh menghafal, tapi tidak disuruh untuk memahami ayat-ayat Al-Quran. Sehingga ibadah-ibadah yang kita lakukan sebagai beban, sebagai sesuatu yang membebani kita. Karena tidak ada ma'rifah, tidak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda dengan Nabi Ibrahim, dengan kesimpulan ayat tersebut, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard, bahwa aku hadapkan wajahku kepada wajah yang menciptakan seluruh langit dan bumi. Keyakinan, iman ini bukan sebuah paksaan, tapi itu sebuah pilihan. Sehingga keyakinan yang kuat dalam hati memilih untuk mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu yang nanti akan bisa mengcounter segala Tuhan-Tuhan yang baru. Wahai sahabat rahimakumullah,
Yang perlu diwaspadai hari ini adalah berhala-berhala itu bisa menjangkiti manusia. Tapi ketika iman dalam hati kita kuat, kita memilih untuk mencari Tuhan, kita memilih untuk mengenal Allah, bahkan mencintainya, maka itu tidak akan mampu memperdaya kita. Sebagaimana Nabi Ibrahim, walaupun harus berhadapan dengan Raja Namrud, kita bisa saksikan bagaimana Raja Namrud dengan pongahnya, dengan berkuasanya, mampu untuk menghidupkan dan mematikan. Tapi bagaimana keyakinan Nabi Ibrahim? Karena dia menemukan Tuhannya dengan keyakinan yang kuat, dia mampu berargumentasi secara rasional. Tuhanku bisa menerbitkan matahari dari timur ke barat. Bagaimana? Apakah kamu bisa menerbitkan matahari dari barat ke timur, wahai Namrud? Dan disitulah Raja Namrud merasa tidak bisa. Akhirnya Nabi Ibrahim dibakar hidup-hidup. Tantangan dalam mempertahankan iman. Nabi Ibrahim dibakar api, tapi Ibrahim hari ini bukan dibakar oleh api, tapi dibakar oleh hal-hal yang akan menghalanginya untuk bisa meneruskan iman, untuk bisa melanjutkan imannya, untuk bisa mempertahankan iman. Sampai akhirnya Nabi Ibrahim tidak sendirian. Ada Allah Subhanahu wa taala yang menemaninya, yang melindunginya. Wahai api, dinginlah engkau, sehingga Nabi Ibrahim tidak terbakar di situ. Sepenggal kisah ini sangat menarik, sangat relate dengan kondisi hari ini. Bagaimana kita benar-benar mencari Tuhan sampai menemukan Allah Subhanahu wa taala Sang Khalik yang menciptakan kita. Saya beriman kepadanya. Sehingga ibadah-ibadah yang kita lakukan itu berdasarkan keimanan karena kita menemukan ma'rifatullah, mengenal Allah. Sehingga segala rintangan, segala halangan akan kita bisa terjang demi sesuatu yang kita cintai. Disitulah Allah Subhanahu wa taala. Inni wajahtu wajahiyya lilladzi fataras samawati wal ard. Sesungguhnya wajah tu atau orientasi pandangan kita tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan setiap sholat kita menyampaikan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan para sahabat, Nabi Ibrahim adalah seorang remaja kala itu yang hidup di lingkungan toksik, tapi dia tidak terpengaruh dengan lingkungannya karena dia menggunakan akal pikirannya sampai menemukan Tuhan, menemukan imannya dan hidupnya dalam rangka mempertahankan iman dan memprosesnya menjadi iman yang sempurna. Mudah-mudahan kita bisa meneladani Nabi Ibrahim alaihissalam beserta keluarganya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.